Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai sewa mobil Waalaikumsalam terus. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita apa, materi yang ke berapa? Yang ke 10 ya, 10 ya. Rizka ada Rizka, Hadir, Pak. Win, Hadir Pak. Siti Mulyana, Siti Mulyana ada, nggak ada. Wazin, Hadir Pak. Magasita, Hadir Pak. Magasita mana? Hadir Pak. Kelihatan aja, Hadir. kelihatan mana? Hanifah, Hadir Pak. Febri, Ada Pak. oh 7 orang semua ya? Gitu ya. Tujuh. Dia berapa? Satu, enam. Enam orang dia. Satu, dua, tiga. Oh, jadi cuma itu. Berapa nih? Oh ya. Oke, nanti di kuliah ke-13-14 ada presentasi deh. Diana hadir. Ya, coba hadir ya. Coba.
Siti. Halo? Diam aja, absen aja. Pak, aku hadir ya, Pak. Siti Mulyana. Ngomong, kalau dipanggil itu ngomong. Oke, hari kuliah ke 13-14 itu ada presentasi 2 kali pertemuan terakhir ya. Nah, presentasi itu eh, ini sudah ada 7 orang ya. 7 orang. 7 ya. Jadi yang hari ke-13 itu 4 orang presentasi. Itu presentasinya sekitar setengah jam ya, setengah jam. Setengah jam di 2 jam. Itu nggak cukup 2 jam, setengah jam. Berarti 20 menit aja ya. 20 menit ya. Di presentasi 20 menit, 4 orang. Nanti kuliah ke-14 presentasi 3 orang. Itu 20 menit juga ya. 20 menit juga ya, kuliah terakhir. Jadi dengar ya. Dengar nggak ini? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terima kasih. Eh, Pertanyaannya presentasi apa? Presentasi yang kamu sampai di video YouTube itu. Presentasi Oh, ya. oke, Pak. Presentasi kamu, tapi 20 menit cuma waktunya. Kamu ringkas saja ya. Dan Yap. poin-poinnya yang lebih lebih simpel aja mungkin ya. Tapi jangan dikurangi materinya. Jangan dikurangi. Gitu. Oke, Pak. Di hari kuliah ke-13-14 itu ya. Jadi begitu saya mulai langsung presentasi. 20 menit itu sudah tanya jawab gitu ya. Tanya jawab. Kalau bertanya silakan. Ya. Kalau nggak bertanya saya nanya gitu ya. Jadi kalau ada sudah nanya saya nanya gitu. Oke, itu ya. Itu ujiannya mau lagi saya periksa aja. Periksa. Nah sekarang kita masuk ya, apa? Hmm. Jadi kuliah 10 ya. Ya. Jadi developing leadership diversity. Diversity. Nah, ini topik yang apa relevan dengan kondisi sekarang, di mana diversity itu banyak artinya. Orang cenderung diversity itu keragaman eh, usaha ya, keragaman usaha, keragaman SDM, latar belakang dan sebagainya ya. Jadi ya bagaimana memimpin manusia yang tidak kamu sukai. Ini juga yang penting ya. Tidak seperti Anda lah, Bang. Tidak seperti tidak sukai, tidak seperti Anda gitu. Karena seorang pemimpin itu tanpa membedakan ya, membedakan. Jadi status sama aja semua, ya, sama mendapatkan hak kewajibannya. Ya. Yang prestasi berikan reward ya. Yang nggak prestasi nggak dapat apa-apa. Dan bagaimana kondisi sekarang, di posisi sekarang ini,
Dan tantangan dihadapi oleh komunitas. Komunitas itu eh, baik itu suku, ya, agama dan sebagainya, terbelakang, status sosial. Dan ini banyak juga terjadi di Amerika ini, kasus rasis dan sebagainya. Dan ketiga bagaimana wanita itu memimpin. Pada level global, bagaimana diversity secara global itu terjadi, ya, saling memahami, saling menerima, gitu. Karena eh, keragaman itu membuat kinerja perusahaan lebih baik pada keragaman lebih sedikit, kan. Itu udah pasti. Jadi dulu selalu diskusi seperti itu. Apakah keragaman itu meningkatkan kinerja perusahaan? Ya, jawaban iya. Jadi dulu, ya, sampai sekarang. Ya. Misalnya kalau sudah punya seorang Makassar, bikin perusahaan di Jakarta, isi orang Makassar semua. Pasti tak sebagus kalau perusahaan-perusahaan saingan saudara, di mana orangnya berbagai macam suku dan agama. Ya. Saudara menjadikan seorang leader yang inklusif, ya. Itu sebagai cara untuk encourage advancement of women minority. Jadi bagaimana memajukan wanita. Wanita termasuk apa? Porsi mungkin sedikit di perusahaan. Kecuali perusahaan bergerak di bidang aktivitas kewanitaan. Tapi tergantung, ya, tergantung jenis industri. Industri tertentu banyak wanitanya. Tapi sebagian besar industri itu sedikit wanita, ya. Sedikit wanita. Tergantung industrinya. Ya. Jadi wajib punya pemimpin itu perlu memahami bagaimana kompleksitas, ya, masalah keragaman. Dan mulai belajar menciptakan mulai inklusif, ya. Dan bagaimana dia mampu mendukung kembangan minoritas untuk posisi kepemimpinan lebih tinggi. Ya. Jadi bukan lihat minoritas atau mayoritas sebenarnya. Kompetensinya, kemampuan pribadi dari seorang itu, walaupun dia berasal di minoritas. Kalau kemampuan pribadinya bagus, ya, walaupun berasal dari mayoritas, ya tak dipilih. Minoritas dipilih. Ya. Yang sampai kemampuan kompetensi itu dikalahkan dengan apa, mayoritas dan minoritas. Karena di minoritas nggak dipilih, walaupun dia mampu, itu nggak boleh. Itu seorang pemimpin harus memahami itu. Jadi nanti kita mengeksplorasi bagaimana keragaman dan multi culture itu perlu juga dipahami oleh seorang pemimpin. Yang pertama, kita lihat ada kesulitan yang dihadapi oleh pemimpin dalam memimpin orang berbeda dari dirinya. Itu different dari diri. Rasanya pemimpin gak bagus juga. Justru itu tantangannya. Tantangan. Kalau pemimpin itu kesulitan memimpin orang yang sesuai dirinya, berarti nggak pantas di pimpinan itu, pimpinan. Jadi ada tantangan dihadapi di organisasi terkait minoritas, ya. Tantangan minoritas dalam menghadapi organisasi. Misal eh, dia kelompok minoritas masuk ke sebuah perusahaan yang di mana dikuasai oleh kelompok tertentu, ya. Ini tantangan berat bagi mereka ini. Bagaimana pemimpin itu melihat bukan di segi minoritas itu. Jadi bisa contoh, ya. Misalnya bagaimana eh, di Pulau Jawa ini lah. Kebanyakan suku paling besar itu Jawa.
Jawa ya, misalnya nggak bisa kita kirim satu di Jawa kembali. Tapi kalau kita lihat ya, di Jakarta ini meskipun Jawa, tapi kadang pimpinan bukan dari Jawa, itu kan nggak masalah ya. Indonesia ini termasuk apa, luar biasa memahami keragaman itu, ya, senioritas ya. Keseluruhan perusahaan itu tidak memandang orang itu dari mana gitu. Itu Indonesia itu, Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu pasti orang kulit putih yang berkuasa, kulit hitam jarang lah. Walaupun ada, itu karena kemampuan luar biasa dimiliki seorang kulit hitam itu. Nah, para tertentu ya, pada tingkat industri itu tentu ya, gimana mengedepankan keahlian ya, seperti industri apa IT ya, IT itu mereka nggak peduli ya. Jadi, karena tidak semua orang memiliki keahlian itu. Atau misalnya eh, kimia gitu, atau fisika, atau farmasi gitu, yang kalian IPA itu, atau dokter. Itu kan mereka melihat kemampuan seorang bukan karena dia kelompok minoritas dan sebagainya. Jadi kemampuan diversity itu seperti saya jelaskan sebelumnya, itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Jadi negara yang memahami diversity itu bisa lebih maju. Tapi negara yang tidak memahami diversity bisa agak sulit dia berkembang. Walaupun berkembang jangka pendek, jangka panjang nggak bisa. Ya. Jangka pendek dia bisa mencapai kemajuan yang berarti, tapi pada saat dia mempertahankan, improve itu mulai kesulitan. Kalau di sini mungkin yang beragam itu seperti Unilever. Ya berarti memang perusahaan Yahudi ya, tapi kalau kita lihat dari cara dia culture Unilever itu luar biasa. Unilever itu berbagai etnik ada di situ, nggak peduli dari mana. Yang kinerjanya luar biasa Unilever. Menguasai semua apa kebutuhan hidup manusia terkait dengan kebutuhan sehari-harinya kan. Sabun, motor, segala macam. Dan keserahan pegawai cukup tinggi ya. Keserahan pegawainya. Dan kalau sudah masuk Unilever nggak gampang gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mereka diversity itu. Sehingga mereka kinerja mereka. Karena kalau satu kelompok saja ke bisnis, itu pasti nggak maju itu. Pasti nggak maju. Karena karakter di kelompok tertentu itu yang negatif nggak hilang, nggak hilang. Tapi kalau digabung semua lain jadi hilang kelompok apa sifat negatif di kelompok tertentu digabung kelompok lain bisa hilang. Terpengaruh dengan kondisi kerja, tingkat persaingan juga mereka lebih menghilangkan sisi negatifnya untuk mencapai kemajuan bersama. Itu juga seperti apa gender, gender. Gender itu sekarang banyak juga perempuan yang sudah sampai ke puncak. Ya. Meskipun porsinya masih sedikit. Tapi memang itu nggak apa-apa kan kodrat perempuan itu memang kodratnya ya pasti dia di bawah laki-laki sih. Tapi ada wanita tertentu bisa mengatasi kemampuan laki-laki. Itu sifatnya mungkin khusus ya. Khusus. Tapi seluruh memang laki memang saya nggak bisa nggak. Ya. Tapi kalau ada wanita mampu, ya, naik. Seperti kita Menteri Luar Negeri ya, sangat strong gitu ya. Kemampuan sama kayak laki-laki. Walaupun sebagai besar laki-laki, Menteri Luar Negeri, tapi dia mampu menjalankan fungsi sebagai menteri. Ya. Jadi ya biasanya pas level-level rasis itu ya, bisa pada contoh gini.
pada saat saya bekerja di daerah, saya kan mayoritas tuh, ya. Nah, saudara itu mungkin pada saat itu merasa lebih hebat dibandingkan yang kelompok minoritas. Itu suka rasis. Tapi begitu saya pindah ke Jakarta, ya, saya bergabung ke seluruh SDM yang berasal dari semua daerah, ya. Itu rasisme itu bisa hilang, ya. Bisa hilang, bisa hilang. Karena bergaul macam-macam suku di Jakarta. Kalau di daerah itu mungkin sifat egosentris sebagai suku yang mayoritas mungkin akan ada di diri saudara itu. Tapi begitu saya ke Jakarta hilang. Soalnya di Amerika juga sama itu. Amerika waktu dia bekerja di Washington DC, ya, tadi di daerah negara bagian, ya, yang suka beraksi, saya hilang tuh hasil. Karena dia nggak punya pasukan untuk tetap mempertahankan hasil itu. Karena dia campur sama suku lain. Nah, terkadang, ya, kalau hasil bisa ada itu ada juga sih misalnya. Saya selalu kalau memimpin di perusahaan itu merasa tidak dihormati karena mayoritas kelompok lain. Ya. Tapi itu apa tidak begitu menyolok gitu sebenarnya. Ada sih itu tidak begitu menyolok kan. Gimana kalau kita sudah bekerja mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu mungkin merasakan itu. Bagaimana kelompok di suku tertentu merasa lebih hebat atau tidak mengikut sertakan orang yang masuk suku lain atau berkelompok. Itu ada. Tapi biasanya itu kamu rusak kinerja perusahaan. Karena dia mengabaikan persaingan lebih sehat dalam mencapai kinerja lebih baik. Merusak. Tapi itu ada gitu. Walaupun menang rame. Gitu. Jadi nilai-nilai culture value dan sistem organisasi di banyak perusahaan itu tidak benar-benar mendukung dan menghargai keberagaman, ya. Keberagaman. Bahwa tertentu. Di BUMN juga ada juga seperti itu BUMN. Ya. Atau kelompok itu kuasai oleh alumni tertentu bisa juga, bukan suku, alumni. Ya. Kalau saya alumni yang minoritas bisa diabaikan, diabaikan. Kecuali saudara bisa membuatkan diri dan saudara bisa menguasai pekerjaan yang sampai di atas rata-rata mereka. Sepanjang saudara biasa-biasa aja, sudah diabaikan. Banyak terjadi itu. Nah, kalau begitu kan repot. Kalau di antara mereka itu ada berbuat tidak baik, korupsi, mereka melindungi, tuh. Melindungi, ya. Bahaya di situ. Kalau nepotisme itu udah nggak jalan, itu kontrol udah nggak jalan. Apalagi dinasti keluarga, itu parah banget. Tapi sebagian besar masyarakat itu ada yang menerima, konyol gitu. Saya yakin di Indonesia ini, karena kita dulu masih peninggalan apa raja-raja itu apa namanya? Peninggalan eh, apa, monarki, ya, raja-raja, ya. Nah itu sifat masyarakat yang kebiasaan raja itu dia mendukung dinasti, ya. Dia memuja jabatan pemimpin. Soalnya ikhlas menerima anaknya juga menggantikan dia. Ya, ini banyak Indonesia. Kalau Indonesia dulu kan kesultanan, raja. Ya. Jadi masyarakat itu udah bisa menerima apa menerima pemimpin dari seorang raja, mana pemimpin turun temurun, turun yang sama gitu. Ya. Kalau yang parah itu di Thailand, nih, Thailand. Sampai sekarang kita udah berlibur kan, kesultanan sudah sekarang ke Republik Indonesia. Nah, sekarang muncul lagi kan, muncul lagi politik dinasti itu. Anaknya, menantunya,
ya, iparnya itu menjawab posisi penting di negeri. Ya. Bagaimana kursi diversity hari ini? Tujuan para pemimpin saat ini adalah untuk menyadari bahwa setiap orang itu dapat membawa nilai dan kekuatan ke tempat kerja berdasarkan kombinasi karakteristiknya yang beragam. Jadi setiap kelompok, ya, setiap karakter unik, dia berasal dari culture yang berbeda, sehingga dia bisa digunakan untuk kemajuan perusahaan. Misal dalam memecahkan masalah, kan, pada saat buntu, ternyata ada kelompok lain yang bisa memecahkan masalah sesuai dengan culture yang dimiliki dia selama ini. Dan sukses. Nah, itu kan menguntungkan perusahaan. Kan. Coba kalau seandainya kalau beragam, seragam ya, seragam, tidak ada diversity, mungkin dia tidak terjadi yang terjadi. Kebuntuan itu lebih lama lagi terjadi. Ya. Banyak sih manfaat diversity itu, bandingkan tidak diversity. Jadi ya karyawan yang beragam dan itu memastikan bahwa perbedaan diterima dan dihormati di tempat kerja. Ya, kerja itu. Jadi diversity itu beda. Saya terus terang waktu saya dulu bekerja di Padang. Saya waktu lulus jadi dosen di Padang. Sebenarnya dosen negeri, saya bekerja di PNS. Pindah ke Jakarta karena terima di BUMN. Itu beda banget di sana. Saya merasa lebih nikmat bekerja di tempat yang diversity-nya tinggi, di orang bermacam-macam asalnya itu. Sehingga lebih enak, diskusi juga lebih enak dan sebagainya. Ya, enak lah ya. Saya terus sana lebih enak pada kan banding kalau kita di daerah sendiri. Dan itu cara kerja juga lebih cepat. Ya. Ada culture negatif, sifat negatif di tempat saya dulu nggak ditemukan di Jakarta. Ya, kan? Gitu. Waktu saya BUMN dulu kita bekerja lebih sering on time, ya, on time. Rapat on time, semua on time, jarang molor-molor. Tapi itu dulu saya jadi dosen, itu nggak ada yang pernah on time satu. Rapat jam 8 mulai jam setengah 9. Itu udah biasa itu. Jam karet selalu itu. Ini sekarang udah berubah. Itu hampir semua rapat, meeting semuanya itu nggak pernah on time. Ya, nggak pernah on time. Pasti terlambat setengah jam sampai 1 jam. Bayangin. Kalau di sini ya, di Jakarta ini, waktu saya di BUMN, sampai sekarang pun ya, kalau di kampus, meeting itu jarang yang tidak on time, banyak on time ya. Ada sih kalau itu rapatnya yang sama dosen ya, ini suka molor tuh, ya, suka molor. Tapi rapat yang pimpinan itu on time, tidak pernah molor waktunya. Itu kalau mahasiswa di kampus rapat-rapat organisasi on time ya. Tapi salah satu culture yang saya lihat perbedaannya di sini sama sebelumnya. Terus sih serba cepat lah, kerja lebih cepat. Di masih kalau yang kerja lele itu tinggal. Apa itu diversity? Jadi force diversity keragaman tenaga kerja yang itu berarti tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang dengan kualitas manusia yang berbeda, ikut manusia berbeda. Karena masing orang dibutuhkan. Misalnya pekerjaan klerek itu nggak perlu high quality kan, kemampuan kompetisi jadi cukup kompetisi simple yang middle udah bisa bekerja cekatan gitu. Jadi kalau diterima orang yang sangat pintar, sangat cekatan, mengerjakan klerek, dia bosan, tuh, boring. Dia ada masing-masing itu punya apa kebutuhan khusus tersendiri. Jadi kualitas manusia yang berbeda atau yang termasuk dalam berbagai kelompok budaya, macam-macam budaya culture. Ya.
Jadi dari perspektif individu, keragaman mengacu pada semua cara yang berbeda, ya. Termasuk dimensi seperti usia yang tua dan muda, ada usia muda, usia paling matang, ya. Ras, ya. Ras itu dari Aceh, dari Medan, dari Padang, ya. Palembang, Melayu, ya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ya. Itu disebut juga diversity. Status perkawinan atau sudah kawin dan belum, itu kemampuan fisik, ya. Kemampuan fisik itu beda-beda juga, tingkat pendapatan dan lifestyle juga berbeda. Lifestyle yang kalau itu yang lebih kaya diutamakan penampilan. Ada yang kayaknya suka penampilan, penting asal rapi, murah mau mahal pakainya nggak peduli buat dia. Nah, juga penting ada yang mementingkan penampilan. Nah, apa yang maksud model tradisional, model diversity tradisional, model diversity inklusif, ya? Jadi ya di gambar sebelah satu itu membedakan apa model tradisional dan model inklusif, ya. Jadi dimensi keragaman itu juga dalam model tradisional terutama mencerminkan perbedaan bawaan yang langsung dapat dimati seperti ras, jenis kelamin, usia, dan kemampuan fisik. Kalau inklusif, semua cara orang berbeda termasuk dimensi keragaman yang dapat diperoleh atau diubah sepanjang hidup seorang. Dimensi ini memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan model tradisional, namun tetap mempengaruhi, ya, definisi diri dan pandangan dunia seorang dan mengaruhi orang tersebut dilihat dari orang lain. Misalnya veteran perang Irak, Afghanistan mungkin sangat berpengaruh oleh pengalaman militer. Mereka ada mungkin dianggap berbeda dari orang lain. Cara dia fight dan mencapai tujuan, ya. Kalau nggak pernah militer kan beda, ya. Itu lebih keras, ya. Keras, ya. Dan cara dia mencapai itu juga beda. Kalau militer mungkin cara mencapai itu cepat, tangkas, ya, taktis, ya. Nggak banyak omong, ya, langsung menyerang. Jadi kalau bukan militer, ngomongnya banyak, diskusi banyak, kerjanya dimulai lama setelah dimulai. Jadi diskusi dulu, diskusi kerja baru besok dimulai. Tapi kalau militer itu hari ini langsung kerja dia. Nggak diskusi sedikit aja kerja, ya. Walaupun hasil sama atau hasil lebih baik, pokoknya beda culture. Beda culture. Hmm. Jadi kalau orang tinggal di perumahan juga beda, kalau orang tinggal di dalam desa, kampung, ya, beda. Cara dia menghargai orang lain juga beda. Cara dia memandang sosial juga beda. Juga wanita yang punya anak dengan memiliki lingkungan berbeda dengan punya anak. Itu beda juga itu. Lebih arif yang punya anak pada yang tidak punya anak. Pada lebih ngerti. Yang punya anak mungkin enggak gitu. Sisi humanismenya mungkin agak lemah. Lemah sisi humanisme. Walaupun tidak semuanya, ya. Tapi kebanyakan seperti itu. Ada perubahan attitude ke arah diversity, ya. Jadi sikap keragaman berkembang sebagian karena mereka harus sebagai pemimpin yang menanggapi perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk perubahan demografis, ya. Demografis itu mulai perubahan di mana selama ini
Contoh kita berubah demografi dari eh, angkatan kerja apa usia yang tidak produktif jadi yang produktif. Kita zaman kemasan di SDM. Memang kita lebih banyak anak muda sekarang. Jadi di Indonesia ini banyak anak muda. Sama ke Jepang setelah Perang Dunia ini. Banyak anak muda. Sehingga cepat banget perkembangan Jepang. Sekarang Jepang itu anak muda makin sedikit. Sedikit. Banyak orang tua. Sehingga stagnan. Pertumbuhannya nggak tinggi. Negara-negara maju itu pertumbuhan lebih rendah pada negara-negara berkembang. Posisi pertumbuhan ya. Rendah pada negara berkembang. Karena berkembang mulai startnya lebih kecil. Kalau Eropa, Amerika startnya sudah tinggi sekali. Jadi kalau dia tumbuh 1% aja, udah luar biasa kenaikan. Ya, gitu. Dulu penjualan 100, sekarang 105. Gitu. Ya. Tapi kalau negara negara berkembang pertumbuhannya tinggi. Ya. Karena dulu dia start bukan 100, 105, sekarang jadi 75, itu tinggi sekali. Walaupun pertumbuhan, walaupun penjualan sekarang lebih rendah pada penjualan negara-negara maju, tapi tetap pertumbuhan lebih tinggi. Karena start awalnya kecil. Kalau pertumbuhan itu relatif. Ya. Jadi meskipun pertumbuhan Indonesia misalnya 5%, tapi tetap aja pendapatan kita jauh lebih kecil daripada negara Eropa. Ya. Walaupun Eropa itu pertumbuhan cuma 1%. Jadi populasi mayoritas boleh berkembang ke jumlah yang mendekati itu eh, dominan ya. Jadi Amerika itu berapa? 300 lebih. Sepertiga lah kelompok minoritas. Ya. Jadi tiga warga Amerika ada satu minoritas. Ya. Jadi macam ada yang bicara bahasa Spanyol 30 juta bahasa Spanyol. Dan pekerja asing itu 16% yang kerja di Amerika. Ya. Itu sudah ya. Jadi ada perkembangan kelompok minoritas menjadi makin besar. Lama-lama mereka, karena kelompok minoritas itu beda yang kelompok minoritas itu kadang segi pertumbuhan penduduk ya. Mereka lebih banyak. Kalau yang mapan itu nggak mau punya anak, nggak kawinnya juga terlambat. Ya. Sehingga pertumbuhan jumlah lama makin sedikit dan didominasi oleh kelompok minoritas tadi itu. Jadi, ya. Jadi bergeseran ke arah lebih diversity ya. Dia berhasil mengatakan masyarakat harus mendorong toleransi yang lebih besar terhadap orang-orang dengan gaya hidup latar belakang berbeda. Meningkat dari 29% jadi 29 jadi 40%. Ya. Soalnya di kita juga peningkatan diversity, perubahan perilaku cenderung ke diversity. Dia cepat menerima dan sebagainya. Tidak masalah dia dari mana asalnya penting yang sama kerja. Gitu. Mereka bisa menerima perbedaan dari kelompok lain pada ke situ. Jadi gaya-gaya seperti orang Israel itu sekarang nggak nggak zaman ya. Menjajah, membunuh ya. Jadi kematian 10 orang dibahas sampai membunuh 2.000 ya. 1.000 ya. Itu nggak nggak pas. Dunia tidak seperti itu sekarang. Ya. Maka lama-lama habis orang Israel. Dimulai lagi zaman dulu di mana dia dibenci di mana-mana. Dia diusir dari tempat dia tinggal. Kalau suruh tinggal di daerah Palestina mereka nggak mau pergi keluar negeri merantau. Ya. Orangnya berubah ya. Saya pernah lihat itu apa di YouTube itu ya. Sekarang kan musim anak milenial yang YouTuber itu apa mencari efek apa orang-orang dari Israel kan. Nanti mereka jadi diskusi. Ya mereka suka nyerang. Gitu. Jadi ada
Nah, mana lah kalau ketemu sama orang mereka tuh, mereka suka mencaci maki, cepat marah, dan sebagainya. Yang lebih egonya lebih tinggi. Jadi faktor lain yang menyebabkan jadi peningkatan keragaman lah globalisasi, globalisasi. Ya, selalu luar biasa ya, luar biasa. Terutama anak muda ya. Anak muda itu dengan Ome TV dia bisa berkomunikasi di seluruh dunia kan. Anak muda berasal dari negara lain. Sehingga itu menyebabkan mereka bisa menerima uh, dari manapun apa mereka tinggal ya, dari manapun mereka tinggal. Jadi wawasan lebih luas, tidak hanya di desa itu sendiri, di negara itu sendiri kan. Jadi perlu penekanan lintas budaya sehingga orang dapat bekerja dengan lancar lintas batas. Jadi kalau contoh kalau saya itu bisa saya masih anak muda dan saya mengerti semua culture dunia, saya lebih gampang memimpin apa cabang area regional beberapa country kan pada negara. Bisa saya memimpin area Asia Pasifik kan. Saya cepat paham dengan orang ada di negara berbeda-beda. Saya memimpin di kawasan cabang ada di daerah Asia, itu bisa lagi, nggak masalah. Saya sudah kenal dan sudah memahami keragaman itu. Ya. Jadi banyak CEO di Amerika itu ke negara asing, negara lain, ya. Mereka memimpin besar-besar di Amerika. Tapi bukan asli Amerika, ya. Amerika. Di Eropa juga sama. Ya. Dan mereka suka dimutasi ke setiap negara. Jadi kalau sudah bekerja di perusahaan multinasional di Jakarta, ya, bisa kerja di perusahaan apa di perusahaan rokok ya, milik asing. Nah, kalau dilihat selama kerja di Jakarta, soal tipe orang yang menerima keragaman ya, lebih supel ya, dan bisa diskusi dengan siapapun. Ya. Potensi sudah dipindahkan beberapa negara tertentu. Gitu. Bentar, ada azan bentar.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi dari globalisasi itu berkontribusi cukup besar adanya keragaman diversity. Dan nilai organisasi diversity. Ya. Jadi orang yang berbeda ya dalam berbagai hal, apakah itu ras, latar belakang, budaya, jenis kelamin, kemampuan fisik, ya, tingkat pendidikan, gaya hidup, usia, status perkawinan, atau dimensi lain, cenderung memiliki pendapat dan perspektif yang beragam. Ini menyebabkan eh, bisa meningkatkan kinerja lebih baik. Jadi keberagaman pemikiran itu berarti adanya basis ide, pendapat, dan pengalaman lebih luas ya, perspektif lebih luas dan lebih dalam bentuk pemecahan masalah. Jadi kalau sudah satu kelompoknya banyak diskusi buntu kan. Jadi kalau bagi kelompok ini bagus. Jadi hasil riset menunjukkan bahwasanya perusahaan yang nilai kreativitas dan motivasi tinggi memiliki presentasi karyawan wanita dan pria berkulit putih dan pada perusahaan yang kurang inovatif. Jadi perusahaan yang kurang inovatif. Jadi kecerdasan kolektif tim meningkat ketika adanya lebih banyak anggota wanita dalam tim. Nah, ini luar biasa ya. Selain itu perusahaan dengan tim kepemimpinan puncak yang lebih beragam mengungguli rekan mereka secara finansial dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Itu penelitian gitu ya. Jadi ya, probability menganalisis laba atas ekuitas dan margin untuk laba sebelum tunggal pajak EBT untuk 180 perusahaan Amerika, Prancis, Jerman, Inggris. Temuan mereka adalah jadi mereka memiliki persentase lebih tinggi dari wanita dan warga negara asing memiliki kinerja yang signifikan. Beda dengan mereka yang dengan tim top yang kurang beragam. Jadi tim yang beragam, bagi berasal dari banyak negara, ya, dibandingkan tim yang berasal beragam kurang. Biasanya lebih baik gitu. Tim yang beragam itu lebih baik. Ya. Cara memandang masalah, solusi lebih baik. Dibandingkan kalau anggota tim hanya satu kelompok aja, hanya beberapa kelompok saja. Jadi para pemimpin itu percaya keragaman tenaga kerja perusahaan salah satu alasan pendapatan meningkat. Jadi peningkatan pendapatan 10% per tahun dan tahun 1999 hingga 2010 untuk perusahaan Lockheed Martin ini karena ada keragaman itu, keragaman. Kampus juga sama. Kampus juga, kampus yang memiliki diversity yang tinggi, bisa high quality kampus. Ya. Tapi kampus yang hanya kelompok tertentu ya tidak bagus berkembang. Jadi ada kampus dosennya dari berbagai suku, ya. Tapi kinerja lebih baik pada kampus dosennya di kelompok tertentu. Ya. Saya perhatikan aja, kampus yang dosennya tidak beragam, ya. Orang Cina semua, orang Batak semua, ya, orang Minang semua, nggak bagus sih, ya, nggak bagus. Jawa semua nggak bagus. Tapi kampus-kampus besar seperti Trisakti, ya, itu beragam itu ya, dosen UI beragam dosen, ya. Apalagi itu banyak di kampus-kampus yang tidak beragam seperti UKI, apalagi itu, ya. Bahkan sekolah-sekolah agama itu keragaman kurang, ya. Pertumbuhan kemajuannya tidak sebesar kalau perusahaan universitas yang lebih beragam.
Itu ya, jadi luar biasa keragaman. Kalau dari ceramah Agim kan dulu saya masih ingat itu, saya masih umur berapa? Umur 30-an ya. Agim itu umurnya Agim semasa itu beda umur itu 3 tahun atas saya umur. Ya, 4 tahun atas, 4 tahun atas saya umurnya Agim 3 sampai 4 tahun. Waktu saya umur 30 dia masih muda sekali. 3 sampai 4 tahun atas saya. Dia ngomong gitu ya, ngomong bahasanya kalau bangunan itu berasal dari satu jenis material, itu nggak bisa berdiri bangunan. Ya, bisa dari bata semua, nggak bisa berdiri itu. Ya. Tapi bangunan itu beragam dari bata, dari batu, semen, dan juga dari keramik macam-macam, ya, dikat macam-macam, macam merek ya. Nah, itu berdiri kokoh bangunan, itu bangunan. Jadi CEO Barbets itu bersama pensiun mengatakan, tidak masalah apakah saya memiliki orang Pakistan, China, Inggris, atau seorang Turki, pria atau wanita, duduk di ruang sama, duduknya di ruang sama. Atau apakah saya memiliki orang dari penjualan yang lainnya, nggak ada masalah. Jadi selama mimpi itu memang tidak membedakan itu. Semuanya sama asal mampu naik ke atas. Kalau nggak mampu ya, yang dulu naik ke atas sebentar. Dan pengalaman berbeda itu disatukan luar biasa ya, luar biasa. Ya. Bisa contoh ya, apa masalah turunnya penjualan roda A misalnya. Itu dimintakan pendapat dari karyawan berbagai di mana berasal dari negara berbeda, suku berbeda, itu perspektif berbeda. Ya. Sehingga untuk memperbaiki penjualan yang merosot itu dengan diskusi dengan karyawan berbagai negara itu lebih ringan, ringan sekali. Ya, banyak peluang-peluang nggak dilihat oleh pesaing lain. Yang berasal dari satu kelompok. Ya. Apa tantangan dapur likuiditas ya? Jadi eh, seorang pimpinan itu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua individu merasa dihormati, dihargai, dan mampu mengembangkan bakat unik mereka adalah orang sulit. Itu diakui itu, ya, orang sulit. Makanya saya pasti menemukan di mana saya bekerja, ya, pasti sudah merasa nggak dihormati oleh kelompok tertentu, ya, kurang dihargai, ya, sulit mengembangkan bakat sudah karena sudah berasal dari kelompok minoriti atau kelompok ras tertentu. Itu kan sudah hadapi itu, ya, sudah hadapi. Saya sudah mengalami itu. Ya. Nah, misalnya dulu itu mencari kantor kuntan di dosen negeri, di lingkungan, di konsultan juga, ya, lingkungan berbeda lagi. Kemudian kerja di kantor kuntan pabrik, ya. Kemudian kerja di apa di perbankan, beda lagi lingkungan. Di Jabatan Tinggi di Jakarta beda lagi lingkungan. Ini beda, banyak lingkungan yang saya masuki rasa perbedaan. Lama-lama malah lebih asik, nah, banyak perbedaan ini. Ya. Saya orang suka ngobrol. Jadi banyak pengalaman mereka itu yang unik, yang saya ambil lima di situ. Saya belajar pengalaman tanpa perlu saya rasakan. Cukup saya pengalaman orang lain saya ambil iman. Ya. Karena kalau mengadakan pengalaman saya kan sempit dunia ini. Dan juga kesempatan saya kan nggak banyak. Ya. Setinggi apapun pengalaman seorang, ya, tetap kurang kurang berarti dibandingkan kalau mendapatkan pengalaman dari banyak orang. Ya, ya pasti itu. Ya. Bisa mengadakan pengalaman sudah selama ini nggak bisa, nggak cukup.
Itu meningkatkan pengalaman lain untuk maju ke depan ini. Ya. Jadi posisi ruangan pun juga sekarang beda sama dulu. Dulu itu zaman saya kerja di BUMN di negeri, jadi perbedaan tempat ruangan antara staf dengan pimpinan puncak, pimpinan beda jauh. Ya. Terasa ada sesuatu saklar. Ya. Saya dulu itu di BUMN, saya anggota tim project ya, koperasi. Nah, ketua tim saya itu ruangan itu sendiri, orang sendiri. Kita di luar dengan anggota tim itu beda sebenarnya. Ya. Bagi kalau ruangan baca bang, waduh, lagi itu gede banget. Ya. Masuk itu kita takut-takut, itu masih officer. Ya. Sehingga kan terjadi apa hambatan komunikasi. Gitu. Ya rugi itu pimpinan itu. Nah sekarang tuh nggak seperti lagi ya. Sekarang banyak perusahaan itu satu ruangan aja antara pimpinan dengan stafnya satu ruangan aja. Terasa sekat. Sehingga setiap saat dia bisa ngobrol dengan bawahannya. Kalau ruangan dia keluar dulu ruangan, nggak tulis tas. Tapi kalau satu ruangan masih ngobrol aja, suka dia. Ya. Kapan suka dia? Efeknya lo biasa kan. Dan tantangannya tadi prejudice, stereotype, discrimination, tentang prasangka, prejudice itu prasangka, ya, itu baperan, perasaan, dan balik fakta, stereotype itu kan cepat mengambil kesimpulan. Wah, orang di situ tuh biasa gitu, orang gini-gini. Kalau kan semua orang, berapa persen sih seperti itu? Paling nggak banyak. Kamu bisa pribadi, ya. Jadi ada juga cara pandang di mana orang itu mandang kalau seandainya kelompok dia banyak kurangannya, ya, kelompok dia lebih hebat. Ya. Saya ngerasa itu kalau sama kelompoknya dia nggak ngomong, jadi sama dia ngomong berhasil, itu menghentikan ngomong kayak sembunyikan. Ya. Nah itu biasa seperti itu ya, rugi dia sendiri. Kalau pikirnya sempit. Ya. Jadi diskriminasi seperti di atas itu ya, tidak hanya tidak etis ya, tapi juga ilegal di Amerika Serikat. Ya. Jadi saya mimpin hanya mau membantu kelompok tertentu, kelompok yang tidak. Ya. Ini bisa dikomplain sama itu. Di Walmart dihantam gugatan class action, ya besar-besaran yang menyatakan bahwa retail tidak mendukung promosi perempuan, posisi manajemen yang bayar mereka lebih rendah daripada laki-laki semua posisi pekerjaan. Di perusahaan seperti X1, Coca-Cola, Ajinomoto, GM, Mitsubishi, Videk, Express, eBay, dan Abercrombie and Fitch. Itu perusahaan yang digugat ya. Dianggap perusahaan itu melanggar hukum, melakukan diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, usia, cacat fisik, karakteristik, beragam lain. Itu di Jakarta ada nggak sih? Ada juga di Jakarta seperti itu, tapi nggak banyak. Oh, oh. Jadi blatant discrimination, organisasi tentang terang-terangan terbuka. Ya.
Di penelitian baru menemukan eh, meskipun kebanyakan pria mengatakan bahwa mereka memiliki niat baik terhadap wanita di tempat kerja, yang ingin mereka berhasil, perbedaan dalam cara para wanita berpikir dan mengekspresikan emosi sering menimbulkan bias yang tidak disadari. Memang beda ya. Pimpinan, saya punya pimpinan perempuan itu beda sama laki-laki. Laki-laki itu lebih rasional dan tegas. Perempuan buat perasaan, lebih banyak ragu-ragu. Oh, nah jadi ini menarik yang sudah ketahui ini. Sosiolog William Bilby mengusulkan bahwa orang yang memiliki bias bawaan dan jika diberikan sendiri, mereka secara otomatis melakukan diskriminasi. Ya. Dari bias bawah sadar menunjukkan bahwa laki-laki kulit putih misalnya pasti akan meremehkan perempuan dan minoritas karena keputusan yang dipengaruhi oleh persangka di bawah sadar. Oh. Juga selling. Bias bawah ini sering dapat disahkan karena menggunakan langit kaca juga selling. Penghalang tak terlihat yang misalkan perempuan dan minoritas. Ya. Jadi kalau pimpinan suruh milih oleh pemegang saham, pilih siapa yang sudah promosikan untuk kepentingan posisi di bawah dia, misalkan visi itu sebagainya. Pasti dia kalau CEO itu milih laki-laki dan perempuan dari asal negaranya. Ini kasus di Jerman itu. Di leader di negara lain berjuang dengan masalah keragaman yang serupa. Di Inggris, soal Jerman di Inggris ya. Misalnya menunjukkan bahwa meskipun karyawan di garis depan mencerminkan keragaman yang kaya di Inggris abad ke-21, sudah eksekutif sudah besar itu putih, laki-laki berbadan sehat dan tertentu sehat. Di Jepang, perempuan merupakan 1% dari tenaga kerja, tapi menduduki kurang 3%. Meskipun jumlah wanita itu 41%, tapi porsi manajemen 3%. Banyak laki-laki masih. Di India sama aja, pertumbuhan ekonomi yang mendorong untuk melihat lebih dekat dengan kerjanya. Kalau Jepang masih ini 41%, di India cuma 20% yang tenaga kerja wanitanya. Dan dari jumlah manajer tingkat senior yang memiliki posisi CEO wanita di India itu hanya 5%. Di Jepang 3%. Walaupun jumlah banyak 40%, tapi cuma 3%. Di India meskipun 20%, tapi yang memiliki tingkat eh, jabatan lebih tinggi itu 5%.
Oh, ini hasil survei dari 2.500 wanita dan 653 pria. 3% wanita berkualifikasi tinggi. Laporkan bahwa mereka telah bersukarela meninggalkan angkatan kerja pada suatu saat dalam karir mereka. Dibandingkan dengannya 4% pria berkualifikasi. Oh, oh, oh. Nanti saya 12 menit lagi ya. Jadi ini tanggung jawab domestik utama dari high achieving men and women. Kita lihat gambar sebelah kanan itu ya. Yang kuning itu men, sedangkan yang apa warna ini warna apa Eh, warna agak terang itu perempuan. Nah, berarti kan eh, waktu diambil karena anak sakit itu perempuan lebih sering terganggu dengan anak sakit. Itu mantu pekerjaan rumah wanita lebih tinggi. Ini semuanya wanita paling tinggi. Ini perbedaan antara pria dan wanita prestasi dalam waktu yang mereka curahkan ke tugas rumah tangga menyelesaikan sesuatu. Ya, banyak wanita yang mencari ya. Jadi di Amerika cenderung kerjaan itu lebih bagus pada laki. Ya. Kenapa gitu? Karena perempuan itu lebih mudah beradaptasi, lebih mudah dididik, ya. Lebih patuh. Ya. Saya juga merasakan negara perempuan lebih gampang diceramai, gampang diajarin, jadi lebih gampang karena dia banyak nurut ya. Kan jarang wanita yang melawan. Uh, uh. Nah, bagaimana kita woman sebagai leader, lead, ya? Menurut James Gabarino, seorang penulis dan profesor pengembang Indonesia di Cornell University, dia mengatakan wanita itu lebih mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat muda. Perhatikan, mematuhi aturan, kompetensi verbal, urusan dengan hubungan telepon di kantor. Pak Sparta, Ya. Nah, ini perbandingan pemimpin
dari pria dan sama perempuan ya, wanita ya. Ini dan yang saya lihat di gambar ini bagaimana kualitas leadership dari woman lebih tinggi pada wanita, lebih tinggi pada pria, ya, lebih tinggi pada pria. Ya. Bisa dialis influence ya. Itu 1,39 ya, lebih tingginya wanita dan pria. Jadi 0,39 gitu. Inspirational motivasi itu juga lebih tinggi ya, 0,19 daripada laki-laki ya. Individual consideration pertimbangan individu ya sama. Intellectual stimulation itu paling tinggi itu. Stimulasi intelektual. Push outcome ya. Very extra effort. Jadi ternyata itu lebih effortnya lebih extra pada laki-laki. Jadi jangan dekat benteng ya. Dengan efektivitas employee satisfaction 30% karyawan ya, lebih lebih juga wanita ya, pada laki-laki. Yang paling nyaman dengan wanita itu, pimpinan wanita itu dia lebih humanis ya, dibandingkan laki-laki. Perasaan lebih itu, dia lebih nggak tegaan, nggak ini ya. Cepat kasihan, cepat tersentuh hati wanita ya. Beda laki-laki, laki-laki itu hati tersentuh jarang gitu, dia lebih keras ya, lebih tegas, gak ada terhalang-halang ya, itu. Jadi adakah gaya kepemimpinan gender itu jadi drive pendorong untuk kemajuan. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Tapi laki-laki itu cenderung kompetitif, yang individualistik, lebih suka bekerja dalam hierarki vertikal. Ya, mereka menganggap aktivitas formal dan posisi dalam perusahaan dengan bawah. Wanita nggak gitu. Wanita itu cenderung dia lebih kompromi, lebih teamwork, kerjasama, gotong royong, lebih suka bekerja dalam hierarki yang agak horizontal, ya. Dia lebih luas cakupannya dan pendekatan lebih ke otoritas informal. Iya benar ya, wanita itu lebih ke informal. Ya. Jadi secara umum wanita itu lebih menyukai lingkungan yang tidak kompetitif ya, daripada pria. Pria lebih suka kompetitif pada tantangan situ. Dan wanita itu cenderung lebih kolaboratif ya. Benar itu. Dia mementingkan membangun hubungan daripada eh, hanya merusak hubungan. Inklusivitas, partisipasi, dan kepedulian. Ya, rata seperti itu saya temukan. Ya. Itu menyebabkan kerja lebih baik pada yang laki-laki. Jadi mendengarkan masukan pendapat dari banyak orang ya, yang beragam itu jauh lebih baik daripada hanya mikirkan diri sendiri, hanya mendengar satu kelompok aja. Itu nggak benar ya. Pasti ribut ya. Kalau seperti itu, dia bikin kebijakan hanya dengan pendapat dari satu kelompok aja pasti nggak bagus. Jadi pendekatan perempuan dan pemimpin itu lebih sifatnya interaktif ya. Mengajak semua staf itu untuk berperan aktif dalam diskusi dan memberikan solusi dari masalah dari perusahaan. Karena demikian proses konseksual dan kolaboratif.
Ya, pengaruh berasal dari hubungan daripada posisi kekuasaan otoritas. Dia menjaga relasi itu penting, bukan hanya sekedar mempertahankan kekuasaan otoritas. Karena pada umumnya wanita itu tidak seambisi dengan laki-laki. Ya bagi dia dalam pekerjaan juga apa-apa. Laki kan enggak. Saya lebih laki itu lebih skala cara yang perempuan. Jadi beberapa psikolog berpendapat bahwa wanita mungkin lebih orientasi pada hubungan daripada pria. Relasi penting. Yang berangkut biologis, psikologis, masalah pengalaman awal. Ini tergantung situasinya. Pada situasi banyak masalah di perusahaan, pemimpin laki-laki itu dibutuhkan. Karena lebih tegas dan lebih strong ya, tegas strong. Dan dia soal kompromi gak kurang karena kondisi perusahaan yang bermasalah berat biasa kompromi itu agak dikurangi sepanjang dia yakin bisa berjalan aja. Kompromi pasti kemungkinan tidak pernah jadi mengatasi masalah perusahaan. Harus pimpinan tegas kan. Nah, bagaimana global diversity? Salah satu sumber keragaman yang paling cepat meningkat adalah globalisasi. Globalisasi itu pemicu kecenderungan terhadap diversity. Jadi kecenderungannya mereka memiliki SDM dari beberapa negara itu luar biasa. Saya kalau ikut conference pernah conference luar negeri. Saya rasakan beda sekali kalau conference dalam negeri. Saya ada 4 kali Singapura, Malaysia, Thailand sama China pernah sih. Waktu diskusi conference itu ada beda sama yang di dalam negeri ya. Cara mereka menghargai pendapat presenter, menghargai pendapat orang lain, dan mereka menganggap tidak ada yang salah semua pendapat di conference. Ya, mereka puji ya, gitu. Ya. Walaupun berbeda pendapat kita sesuai di buku, mereka ada masalah. Ya. Justru mereka pengen tahu kenapa berbeda. Dan itu sesuatu yang baru buat mereka. Selama ini nggak kepikiran mereka. Ya. Itu cara diskusi juga beda. Di pada saat percakapan di luar conference juga, waktu bicara secara informal, itu menarik ya sama mereka. Ya. Mungkin karena ini ya, karena mereka banyak culture yang berbeda. Bayangkan kalau mereka satu kan satu perusahaan. Ya. Pasti bagus bisa. Kuasa mereka itu lebih global. Ini ada di tabel sempat itu culture ASEAN, dia lebih suka style dia seperti apa gitu. Ya. British, Prancis, Jerman, Amerika Latin, Asia Tengah, Amerika Utara itu mereka sukanya kemana? Ada style masing-masing. Style masing-masing itu dibutuhkan untuk perusahaan multinasional. Jadi global diversity itu pertama itu social, culture, environmental. Karena perbedaan sosial budaya setiap negara itu ya lebih cenderung berpotensi kesulitan dan konflik kepada sumber lain. Ini contoh dari sisi negatif dilihat. Misal setelah lulusan karyawan yang sebagai besar Muslim, Somalia keluar untuk memprotes tidak diizinkannya waktu istirahat tambahan untuk sholat selama Ramadan. Para pemimpin di pabrik pengepakan daging, biskuit, kompani Tionghoa mengubah kebijakan mereka sehingga para pekerja dapat sholat di tempat yang sesuai waktu. Tapi pekerja Muslim juga protes. Jadi kan nggak boleh pekerja Muslim jadi susah dapat sholat. Berikan peluang Muslim lagi yang progresif dari orang Muslim. Sehingga para pemimpin mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan sholat tambahan untuk sholat.
Jadi sehingga dapat tambahan yang non-muslim juga. Misal contoh ya, misal berikan sholat tambahan, tapi non-muslim tidak diberikan, mereka protes. Sehingga waktu sholat sama aja, mau muslim nggak muslim sama. Ya senang yang non-muslim karena dapat bisa lebih banyak pada muslim. Itu nggak masalah ya. Dan juga faktor budaya juga menimbulkan masalah bagi pemimpin beberapa perusahaan coba transfer kebijakan dan praktek keragaman mereka di divisi Eropa. Ya. Begitu juga perusahaan asing yang membuka bisnis di Amerika juga menghadapi tantangan berupa dalam memahami dan menangani masalah keragaman ini. Jadi dibutuhkan leadership yang khusus bisa menangani perusahaan-perusahaan yang di mana akarnya berbagai etnik ya, di dunia. Tidak sembarangan dia. Penelitian dilakukan oleh Georg Olsted pada karyawan IBM di 40 negara menemukan bahwa pola pikir dan nilai-nilai budaya pada isu-isu seperti individualisme versus kolektivisme sangat mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawan. Yang sangat bervariasi antara budaya seperti di tabel 15. Ini kan contoh bagaimana negara menilai pada empat dimensi signifikan. Itu power distance, uncertainty, avoidance, individualism, dan collectivism, masculinity, dan femininity. Ya. Jadi di ranking berbeda. Kalau di segi power ya, itu Meksiko lebih bagus. Di satu. Ya. Jadi apa? Oh sorry. Power itu angka 10 lebih tinggi. Satu lebih tinggi. 10 lebih lemah. Lemah itu Sweden. Ya. Power. Ini bagus itu Meksiko. Ya. Tapi di sisi apa? Ketidakpastian ya. Itu Jepang itu lebih tinggi. Ketidakpastian. Ya. Uncertainty. Di Sweden nggak pasti. Ya. Jepang itu lebih tinggi ketidakpastian. Ya. Uncertainty lebih tinggi ketidakpastiannya. Ya. Itu individualism. Instead lebih individu dibandingkan dengan Costa Rica. Costa Rica ranking terakhir ya, individualisme yang rendah. Paling tinggi tingkat individu itu di Unisted. Costa Rica enggak. Masculinity ya. Masculinity jadi masculinity itulah Jepang. Jepang ini banyak nih. Ya maskulin tidak pasti. Dan paling rendah maskulinitas apa? Sweden. Gitu. Nah, sistem nilai sosial itu apa? Pertama lah konsisten. Jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan dan kekuasaan antara institusi, organisasi, dan individu. Okay. Well, certainty evident. Hindaran ketidakpastian yang tinggi, berarti anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas tadi ini. Ketidakpastian itu tinggi itu Sweden. Gitu. Ketidakpastian lebih tinggi itu Sweden. Lebih rendah Sweden. Lebih tinggi itu Jepang ya. Jadi penghindaran ketidakpastian yang rendah berarti orangnya memiliki toleransi tinggi. Jadi seperti Sweden itu toleransi lebih tinggi dibanding Jepang. Ya. Dan individualism atau kolektivisme. Individualisme mencerminkan nilai untuk kerangka kerja sosial yang diwujud secara langgar. Individu dapat itu menjaga diri sendiri. Amerika Serikat, Inggris, Kanada itu negara-negara dengan tingkat individualisme tinggi. Individualistiknya. Yang rendah lebih rendah itu kolektivisme. Kolektif ya, dia bersama-sama mencari masalah ya. Itu Guatemala, Ecuador, dan Panama.
Kalau masculinity lawannya femininity. Itu profesi untuk prestasi, kepahlawanan, ketegasan, sentralitas kerja, dan khususan materi. Sedang femininity menciptakan nilai hubungan kerjasama, pengambilan keputusan kelompok, dan kualitas hidup. Jepang, Australia, dan Meksiko lah negara dengan tingkat nilai masculinity kuat. Jadi kerana mereka itu cenderung mencapai kinerja prestasi yang baik di perusahaan. Sedangkan yang lebih maskulin lah seperti Swedia, Norwegia, Denmark, ya, itu maskulin. Lebih apa negara yang feminim, maksudnya bukan maskulin. Kerana pengembang culture intelligence, ya, kemampuan culture. Ini bagaimana seorang karyawan untuk leadership itu menghadapi culture berbeza, menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Jadi seorang pemimpin yang mengenal banyak budaya, dia cenderung menyesuaikan dengan budaya tertentu. Ya. Dia ada kecerdasan budaya juga, kemampuan dia beradaptasi dengan budaya berbeza. Kalau pengembangan cultural intelligence itu juga, ya, meskipun memahami dan menanggapi situasi baru dengan cara sesuai budaya, kecerdasan budaya mencakup 3 komponen. Kecerdasan budaya itu bagaimana dia bisa berinteraksi dengan budaya berbeda, menghadapi budaya yang berbeda itu. Nah, itu kalau dia sukses, cocok leadership sebagai apa? Ada komponen kolektif, menyebabkan keterampilan, pengamatan, dan pembelajaran seorang dan kemampuan untuk menangkap petunjuk untuk memahami. Aspek emosional dan komponen fisik, ya. Ketiga. Jadi kalau staf itu atau leadership memiliki keagamaan rendah, ya, maka dia biasanya lebih banyak mengalami kesulitan dengan penugasan di luar negeri. Tapi seorang manajer yang dia tahunya tinggi, ya, setiap culture di perusahaan, di dunia, di negara lain, dia lebih cenderung buka pikiran dan menghargai orang lain. Jadi hasil riset menemukan meskipun globalisasi bisnis tampaknya mengarah pada konvergensi, bisnis itu mengarah pada harmonisasi, ya, menuju ke tempat, menuju kesamaan, ya, nilai dan sikap manajerial seperti berbagai negara berbeda signifikan di beberapa bidang dan dapat menimbulkan masalah bagi kepemimpinan. Jadi kecenderungannya perbedaan culture itu cenderung kepergian. Mereka mulai proses di mana mencari persamaan, mendekati persamaan. Bukan divergen. Divergen itu makin lama makin perbedaan makin tinggi. Ini makin lama perbedaan makin rendah. Ya. Jadi di awal mungkin dari banyak perbedaan, setelah mereka proses, ya, berinteraksi, proses dalam fungsi-fungsi di perusahaan, mereka mulai mengalami konvergen. Jadi seorang pemimpin dalam kondisi global dia lebih variasi dan menyebabkan pola kepemimpinan itu lebih baik, ya, dibandingkan yang tidak mempunyai, tidak menganut diversity keragaman. Jadi ya, contoh apakah mereka leader expected to be expert pengalaman yang ada selama mereka pimpin perusahaan. Nah, ini contohnya, ya,
Jadi seorang pelajar Amerika hampir membuat kesepakatan dengan perusahaan Korea karena dia mengeluh langsung kepada eksekutif tingkat tinggi ketika dia mengalami kesulitan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari rekan di Korea. Di Amerika Serikat pendekatan ini dapat diterima, tapi di Korea hal itu dianggap sebagai tanda tidak hormat. Malaysia Korea tingkat bawah merasa ngeri dan malu, Malaysia tingkat atas tersinggung. Ini beda culture. Di Amerika mungkin nggak ada masalah ya, tapi begitu di negara lain nggak. Bagaimana seorang leader jadi inklusif ya? Jadi salah satu tujuan organisasi global saya ini adalah, ini hati-hati baca ini ya, statement ini ya, adalah untuk memasukkan bahwa semua orang, wanita, etnis minoritas, orang muda, gay dan lesbian, nah ini ya, dia mengakui LGBT, ya, orang cacat, orang usia, etnis minoritas serta kulit putih diberikan kesempatan yang sama, yang perlakuan dengan adil dan hormat. Jadi mereka itu mau gay, mau enggak, ya kesempatan sama aja. Ya. Kalau kita kan enggak. Saya bukan pendukung LGBT, tapi ini kita bahas tentang di buku ini. Kalau di segi Islam kan enggak boleh kan gay itu di perusahaan enggak. Mereka enggak ada masalah. Sama kan di Thailand enggak ada masalah. Ya. Banyak pekerja itu gay, lesbi, gay dan lesbi. Kalau kita enggak mungkin menerima mereka. Dia pemimpin beroperasi dalam kepekaan dan keterbukaan mereka terhadap budaya, sikap, nilai, dan cara lain dalam melakukan sesuatu. Ya. Di dalam 11.7 itu ada 5 model tak kesedaran dan tindakan kerawanan individu. Ya. Ini ya, model. Pertama, defense itu minimizing difference, meminimalkan perbedaan ya. Kemudian acceptance, terima, kemudian adaptasi, kemudian integrasi, penyatuan. Jadi berasimilasi lah. Mereka menyatu. Ya. Kita pertama melihat perbedaan sebagai ancaman. Ya. Ini defense, defense. Tak kedua orang berusaha untuk minimalkan perbedaan dengan melakukan apa? Meminimal perbedaan. Ya. Ini tadi perbedaan nggak beda lah. Ya itu bisa dipikirin. Tak ketiga di mana mulai acceptance, menerima. Kadang-kadang sadar. Nah, Kak, di hasil riset ini banyak yang ketiga itu wanita yang minoritas. Mereka lebih banyak menerima daripada kelompok minoritas. Ya. Minoritas mungkin pasrah daripada kerja tempat kalau dapat bekerja, ya udah kerja sini terima aja. Mereka nggak mikirin lagi. Tapi pada level kelompok minoritas lebih rigid ya, maunya macam-macam. Itu keempat atau kelima kesedaran berkeragaman. Itu ada proses yang dijalani. Ya. Jadi kesedaran keragaman pribadilah antara pertama untuk menciptakan budaya melakukan inklusi gitu, dan memungkinkan semua orang mencapai potensi mereka sehingga memungkinkan organisasi untuk melakukan yang terbaik. Jadi seperti employee affinity group ya, kelompok afinitas karyawan didasarkan pada identitas sosial seperti jenis kelamin atau ras ya. Affinity adalah ketertarikan atau simpati ditandai oleh persamaan kepentingan. Jadi mereka bersatu untuk kepentingan sama meskipun berbagai macam apa ras, gender dan sebagainya. Jadi mereka kelompok afinitas itu mereka berbagai kegiatan seperti pertemuan untuk mendidik pendidik puncak, program pendampingan, acara jaring, sesi pelatihan, seminar keterampilan, program magang meneliti dan kegiatan sekolah masyarakat. Jadi salah satu karakteristik yang penting lah
Mereka lebih cenderung melibatkan pemimpin senior, terutama acara kelompok. Dia meneliti sponsoring, manfaat lain dari kelompok affinity lah. Sekarang adalah bahwa orang sering mendapatkan sponsor melalui afiliasi mereka dengan kelompok tertentu. Ya. Jadi sponsorship itu mengacu pada dukungan kuat dari eksekutif yang memiliki posisi kuat yang bersedia mempertaruhkan reputasi untuk promosikan kemajuan individu ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Itu dari sponsor. Dia ada pertanyaan di sini. Dari sini nggak? Halo? Pak. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan, silakan. Saya Jozin Pak. Pak, tadi terkait dengan diversity atau keberagaman di dunia kerja itu yang saya alami Pak. Saya tipikal sama seperti Bapak lebih menyukai apa banyak banyak background gitu ya untuk teman-teman atau rekan-rekan Iya, partner kerja. iya. Tapi terkadang ada kebijakan misalkan seperti ini. Kayak misalkan dalam rekrutmen itu mengutamakan yang satu suku dengan dia atau misalkan Iya, mengutamakan yang satu alma mater dengan dia. iya, benar. Itu Iya. sebenarnya itu suatu hal yang positif atau negatif sih Pak kalau dilihat dari revolusi kepemimpinan gitu Pak. Jadi sepanjang itu kalau hanya fokus pada kelompok itu negatif sifatnya, karena mengabaikan dia menghilangkan peluang untuk mendapatkan SDM lebih baik di kelompok lain. Dia berdasarkan kompetensi bisa negatif dan ruginya di mana itu? Karena kalau satu almater kelompok itu cenderung dalam ide diskusi itu monoton itu, nggak begitu menarik gitu, ya. Karena culture sama. Kalau di sisi kecepatan kerja bisa cepat bisa enggak. Orang malah lama malah. Karena merasa teman mereka kurang agresif ya, kurang punya komitmen untuk mempercepat pekerjaan. Itu negatif. Sebaiknya tidak berdasarkan itu ya, karena berdasarkan kompetensi aja. Kalau dia itu dia terbaik, walaupun bukan masalah materi, dia harus terima. Ya. Itu merusak perusahaan tuh, merusak perusahaan. Ya. Banyak perusahaan yang berasa kalau materi yang banyak mendominasi itu nggak bergerak kinerjanya. Karena mereka itu asal asal alma mater terima walaupun tidak kompeten. Misal contoh saya dari kampus A, kamu ke kampus B. Pada saat tertentu saya lebih baik kepada kamu. Tapi karena kamu berasal dari alma mater terbesar di negeri ini, kamu terima saya enggak. Padahal lebih kualitas saya. Sehingga perusahaan itu kesempatan dia mendapatkan orang terbaik itu hilang. Kesempatan dia lebih maju hilang. Karena mungkin saya lebih maju pada saudara dalam mengembangkan perusahaan. Tapi karena saya itu dialami dengan kelompok itu bahaya. Itu nggak benar ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan apa kelompok itu lebih maju. Ya. Dia nggak peduli dari mana asal, baik itu perguruan tinggi, perusahaan, apapun industrinya, itu lebih maju mereka. Kalau keragaman ada. Ya. Dan sudah terbukti kan seperti Unilever itu nggak pandang bulu ya siapa dia itu. Kelompok perusahaan juga. Tapi kebetulan yang terbaik itu kalau amatir dia diterima kebetulan. Ya. Tapi kalau ada yang lebih baik dia nggak terima itu amatir. Tapi ada kalau amatir tertentu nggak pandang bulu, berbuta mata hatinya. Ya, saya masih banyak ngalami itu. Ya, sehingga jadi beban selama dia bekerja, jadi beban yang bagi perusahaan. Bukannya perusahaan bisa apa mengimprove, tapi jadi turun, Bang. Nah, itu bahaya. Jangka panjang bahaya sekali itu. Ya, kalau sepanjang dia itu bagus nggak apa, walaupun materi dia bagus nggak apa. Ini kan enggak itu. Saya masih ingat ada seorang calon ya, tapi kita terima karena rasa kasihan. Paling PK-nya kecil sih, ya. nggak 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 punya kualitas untuk sebagai dosen diterima karena kasihan nggak dapat kerja kalau ada lebih nilai lebih baik nggak terima itu kan bahaya itu ternyata menjadi beban panjang itunya
beban bagi kampus. Perusahaan juga dulu juga sama, perusahaan di BUMN betapa karyawan yang diterima nepotisme itu jadi beban nih. Dia nggak mau bekerja, malas, ya. Susah diatur. Dibandingkan karyawan yang diterima secara objektif dengan rekrutmen pihak ketiga, ya itu lebih bagus loh. Itu jadi banyak negatifnya sih pada positifnya, ya. Kalau di seperti itu aja ya. Terima kasih Mas. Lagi yang lain? Jadi ada lain sampai ketemu minggu depan ya. Depan kita belajar lagi. Ini sudah menarik sih. Untuk topik ini menarik sekali untuk diskusikan. Ya. Karena intinya di chapter ini intinya bagaimana leadership itu mengolah keragaman itu untuk mencapai kemajuan. Ya. Memang ada beberapa perusahaan Amerika merasa rugi ya, banyak negatif, tapi sebenarnya banyak positif. Gitu. Hasil rekrutnya benar ya, tanpa memandang kelompok. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, demikian saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, Pak Waalaikumsalam belum foto. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya. Pak belum foto. Oh, betul, 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 foto ya, foto ya. Buka, buka, buka dong, buka gambar semua, foto ya, ya, foto ya. Ini siapa nih yang si Magasita mana? Magasita. Mulia mana? Mulia. Mulia mana? Mulia. Ini siapa? Magasita. Oh, Mulia udah. Magasita belum. Tidur kalian. Magasita. Saya itu nggak. Itu Magasita tuh. Kira kamar mandi itu. Oke, situ yang 1, 2, 3 ya. Kita semua ikut dulu ya. Bentar ya. Lagu ini ya. Grup pimpinan. Bentar loading ya. Oke, udah ya. Udah ada fotonya, udah saya kirim ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.